Halo, ketemu lagi dengan saya, Miming Haryanto. Sudah nonton belum film Indonesia yang lagi viral? Ya, judulnya Ipar Adalah Maut. Ih, ngeri banget ya. Ini film bicara tentang perselingkuhan ya. Jadi, sebetulnya perselingkuhan ini bukan kasus yang baru. Ya, di dalam konseling yang saya lakukan ini banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan di dalam pernikahan. Ya, baru saja juga kasus-kasus ini masuk ke dalam ruangan konseling di tempat saya ada. Saudara, perselingkuhan itu sesuatu yang seringkali tidak terhindarkan. Ya, di dalam satu buku dengan judul Not Just a Friend, begitu ya. Buku ini menceritakan tentang bagaimana perselingkuhan itu seringkali terjadi ketika salah seorang pasangan itu punya teman dekat selain daripada pasangannya. Entah itu di pekerjaan, bisa juga di dalam pelayanan, bisa juga mungkin tetangga bertetangga, atau di mana saja perselingkuhan itu bisa terjadi. Bahkan bisa terjadi seperti yang di dalam film itu ya, antara ipar dengan ipar, begitu ya. Kemudian terjadi satu perselingkuhan. Nah, orang memplesetkan perselingkuhan adalah selingan indah tetapi keluarga tetap utuh. Apa benar begitu? Saudara, perselingkuhan merusak, merusak keluarga, merusak diri kita, dan pastinya merusak daripada anak-anak. Saudara, kalau saudara pernah berbicara seperti saya berbicara dengan para ibu rumah tangga, istri-istri, ataupun pasangan-pasangan, suami-suami yang diselingkuhi oleh pasangannya. Saudara, tentu pandangan bahwa selingkuh itu indah tidak lagi ada di dalam diri saudara. Kenapa? Saudara bisa merasakan sakit hati, kemarahan, kesedihan, kekecewaan, pengkhianatan yang dialami oleh orang tersebut. Saudara, selingkuh itu merusak akan sebuah keluarga. Nah, tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pasangan yang barangkali diselingkuhi oleh pasangan kita? Pastinya nggak mudah, saudara. Yang pertama, pasti saudara membutuhkan teman bicara. Teman bicara yang bisa memberikan barangkali masukan yang positif, masukan yang barangkali akan menolong saudara mengenali situasi daripada keluarga yang saat ini sedang saudara jalani. Saudara, biasa perselingkuhan dimulai dari sesuatu keretakan tanpa sadar di dalam satu hubungan pernikahan. Tidak selalu begitu, tetapi seringkali barangkali ada unsur coba-coba juga di dalamnya. Coba-coba seperti yang tadi saya katakan di dalam buku Not Just a Friend, bahwa barangkali mencoba untuk dekat dengan orang lain di luar daripada pasangannya. Nah, ketika hubungan itu ternyata menyenangkan, bahwa ternyata percakapannya menjadi sesuatu percakapan yang intens dan dekat, kemudian biasanya perselingkuhan hati, perselingkuhan bahkan sampai terjadi di dalam perselingkuhan secara seksual, terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya ketika kita barangkali saudara yang mendapati pasanganmu selingkuh, saudara, hal yang pertama yang saudara lakukan adalah tenang. Tapi nggak mudah, Pak. Memang nggak mudah. Tetapi tenang, dengan tenang saudara bisa mengerti situasi yang terjadi. Sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam pernikahanku? Nah, dengan tenang saudara bisa menemukan barangkali akar dari persoalan yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan. Lalu yang kedua yang saudara bisa lakukan adalah barangkali mencoba untuk membangun komunikasi kembali. Saya tahu kadang-kadang ketika hati panas, marah, kecewa, benci, apalagi sampai menguasai hati kita,
sulit sekali membangun komunikasi kembali. Bahkan kita barangkali komunikasi menjadi komunikasi yang hanya isinya marah-marah belaka. Tetapi komunikasi seperti itu tidak akan menolong. Dan seringkali malah akan merusak dan jauh merusak daripada apa yang sudah terjadi. Itu sebabnya yang kedua, cobalah bangun komunikasi dengan pasangan. Coba diskusikan, coba bicarakan dengan baik-baik dari hati ke hati. Yang barangkali sudah lama tidak pernah lagi komunikasi hati ke hati ini terjalin di dalam pernikahan Anda. Yang ketiga, yang bisa saudara lakukan adalah coba barangkali jikalau memungkinkan membahas persoalan-persoalan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh pasangan kita. Barangkali selama ini sudah memberikan sinyal-sinyal ketidaksukaannya, tetapi sulit menyampaikannya. Nah, sehingga di dalam pembicaraan itu saudara bisa menyampaikan atau berkomunikasi dengan jauh lebih baik. Dan tentunya saudara bisa mengampuni dia. Karena pengampunan akan memberikan rasa lega di dalam hatimu. Tapi Pak, dia sulit sekali diampuni. Saya sulit mengampuni dia. Saudara, ada sebuah pepatah mengatakan, kalau saudara tidak mengampuni, artinya apa? Itu sama seperti saudara minum racun, tetapi saudara berharap pasanganmu yang mati. Saudara, ketidakampunan itu akan merusak diri saudara sendiri. Belajar meliris dan bantu dia. Barangkali ada hal-hal yang perlu dibantu, sehingga barangkali membuat dia terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ketika saudara bisa berhasil membantu pasangan saudara, maka ikatan cinta itu akan dibangun kembali. Maka cinta yang baru akan muncul di dalam pernikahan saudara, dan pastinya akan jauh lebih kuat dibanding cinta yang sebelumnya saudara miliki. Tipsnya sederhana, tapi kalau saudara membutuhkan teman bicara lebih lanjut tentang kasus ini, jangan segan untuk hubungi kami. Dan saudara juga bisa kirim komentar di bawah. Dan saudara jangan lupa untuk memfollow, karena ada topik-topik yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin diskusikan dengan saudara. Sampai ketemu lagi. Salam dari saya.